Sudah jatuh tertimpa tangga. Pasti kalian tahulah arti dari paribahasa tersebut ya. Begitu juga di pinjaman online. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengalami pinjaman online atau telat bayar pinjaman online. Setelah itu masih juga ditipu oleh beberapa oknum. Banyak sekali penipuan-penipuan yang mengincar kalian yang masih belum bisa membayar pinjaman online. Saya akan bahas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman di luar sana yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum pembahasan ini lebih jauh ya, saya kembali mengingatkan nih buat teman-teman yang mungkin tidak sengaja menonton video ini padahal kalian tidak memiliki masalah atau hutang di pinjaman online. Ada baiknya kalian jangan pernah mencoba yang namanya pinjaman online atau jangan pernah mengajukan hutang di pinjol ya. Karena pada dasarnya nantinya kalian akan mendapatkan banyak sekali kerugian daripada manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian mencoba yang namanya pinjaman online. Dan buat teman-teman juga nih yang khususnya yang terkena masalah pinjaman online namun kalian bingung mencari solusi jalan keluar bagaimana agar bisa keluar dari problem pinjol ya. Hanya di channel ini, channel yang selalu menemani kalian, mengedukasi kalian dalam menghadapi DC pinjaman online dan pastinya mencari cara agar keluar dari masalah pinjaman online. Karena pada dasarnya semua masalah pasti ada jalan keluarnya, termasuk juga masalah pinjaman online itu juga sebenarnya tidak terlalu menyeramkan seperti yang kalian pikirkan saat ini, dan aslinya itu pasti ada jalan keluarnya juga. Tergantung kalian nih mau berpikir secara logika sehat kalian, secara akal sehat kalian, atau mau diem aja terus ketakutan, terus down, terus panik, dan kalian akan seterusnya seperti itu, gali lubang tutup lubang dan seterusnya. Oke, balik ke pembahasannya ya. Dalam video kali ini admin akan membahas terkait masalah penipuan-penipuan yang mengintai para teman-teman yang sedang pusing-pusingnya mikirin telat bayar pinjaman online. Saya bahas video ini karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Mas, saya ditawari oleh salah satu orang yang saya kenal di Telegram, ada yang kenal juga di Facebook, itu terkait minjam lagi di aplikasi-aplikasi yang lain, khususnya pinjol ilegal, atau ada yang bilang juga pinjemnya di semi legal untuk menutupi yang legal. Apakah itu benar-benar membantu? Pertanyaan itu sudah beberapa kali masuk ke WhatsApp saya ya. Gini, yang menawarkan seperti itu tuh sangat banyak sekali di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Telegram, itu banyak sekali yang menawarkan seperti itu. Itu yang biasa mungkin ada yang pernah dengar istilah joki pinjol. Joki pinjol itu seolah-olah mereka menjadi pahlawan kalian, menjadi solusi kalian untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah pinjaman online yang sedang kalian tunggak ya, atau yang sedang kalian bingung nih cara bayarnya seperti apa. Nah, di sini terkait masalah penipuan joki itu banyak sekali macamnya. Di beberapa video saya yang lalu itu saya ada percakapan dengan salah satu anggota grup WhatsApp Wani Tangi ya, terkait masalah ditipu oleh joki pinjol. Biasanya penipuan joki pinjol itu adalah menawarkan paket-paket dengan iming-iming akan cair 10 juta, 20 juta, 100 juta, 50 juta dan segala macamnya. Namun ada uang admin di awal, atau istilahnya kita suruh modal dulu, nanti akan dibantu dicairkan di pinjol-pinjol kata mereka ilegal ataupun semi legal itu. Dan saya pastikan tuh kalau ada penawaran joki pinjol yang kita harus transfer duluan, itu saya pastikan 300% bahkan itu penipuan. Sudah banyak sekali yang menjadi korbannya. Bahkan pada saat itu saya pernah dengar ya dari anggota grup WhatsApp Wani Tangi yang di Indonesia Timur, saya lupa. Itu sampai dia ngikuti terus, itu sampai ketipu sekitar 9.500.000. Namun satu pun nggak ada yang cair, nggak ada yang dibantu juga. Setelah itu nomornya diblok dan segala macamnya. Intinya joki pinjol kalau yang minta transfer di awal itu pasti penipuan. Kalau yang nggak minta transfer di awal, Mas, apakah itu penipuan?
Kalau itu masalah penipuan itu bukan. Tapi apakah itu jadi solusi? Kalau menurut saya enggak. Karena pada dasarnya kalian akan lebih dijerumuskan lagi ke pinjaman online yang lain yang mungkin jumlahnya pastinya lebih besar untuk menutupi pinjol kalian yang sedang kalian pusingkan gimana cara bayarnya. Ya sekarang simpelnya aja begini deh berpikir. Otomatis si joki itu akan mencarikan hutang di pinjaman online di tempat lain itu paling tidak itu sekitar 6 jutaan lah. 2 kali lipat ya. Kalian memiliki tunggakan 3 juta, joki itu akan mencari gimana caranya kalian bisa cair 6 juta. 3 jutanya untuk nutupi hutang kalian sebelumnya, 3 jutanya itu untuk jokinya atau ya biaya jasanya lah. Karena joki ada yang 50%, ada yang 40%. Jadi menurut saya itu bukan menjadi solusi. Karena nantinya kalian hutangnya tambah banyak kok. Dan apakah ketika diteror si joki itu mendapat teroran? Enggak. Yang mendapat teroran ya kalian sendiri. Yang rugi kalian sendiri. Pikirkan baik-baik masalah itu. Itu penipuan yang pertama. Masalah joki pinjol. Penipuan yang kedua itu biasanya ada saja tuh yang menawarkan istilahnya membackup data kalian agar kalian aman. Tidak disebar data. Tidak keluar kontak darurat. Tidak menghubungi tempat kalian kerja. Dan segala macamnya tuh. Itu ada aja yang menawarkan jasa-jasa itu. Yang katanya bisa membackup data, bisa menghapus data kalian di pinjaman online. Yang menurut saya 99% kemungkinannya itu tidak akan mungkin bisa. Terkecuali mereka itu yang punya pinjolnya sendiri. Yang tahu sistemnya pinjol itu sendiri. Itu kemungkinan besarnya bisa tuh. Tapi gak mungkin lah mereka menawarkan itu. Kalau mereka yang punya pinjol gak mungkin nawar-nawarin ke nasabahnya terkait itu. Gitu ya. Nah, terus penipuan yang lain ada juga tuh yang katanya bisa membantu dengan biaya mungkin 50.000 atau 100.000. Nanti nggak mungkin ada DC lapangan yang akan menagih ke rumah kalian. Itu ada juga tuh yang menawarkan seperti itu. Biasanya orang yang awam itu sangat tergiur sekali dengan penawarannya. Karena berpikir, waduh nanti kalau didatangi DC bagaimana ya. Lebih baik ikut jasa itulah. Itu banyak sekali yang berpikir apa ya istilahnya ya, berpikirnya pasti dibantu gitu aja. Itu banyak kok yang menjadi korbannya. Terkait ditawari katanya dengan bayar 50.000, 100.000 atau 200.000 itu dijamin tidak mungkin ada DC lapangan yang berani menagih kalian ke rumah kalian gitu loh. Ya intinya hal-hal kayak gitu itu nggak mungkin ya. Karena pada dasarnya ketika kalian memiliki pinjaman online yang aplikasinya aplikasi besar, yang aplikasinya memang dari sananya sudah ada DC lapangannya, itu tidak bisa dicegah pakai cara apapun. Caranya mencegah mereka nggak datang ya satu, bayar, itu aja. Nah, jadi sekali lagi ya, 3 penipuan itu sering sekali mencari korban-korbannya. Mencari target-targetnya adalah kalian-kalian yang sedang pusing-pusingnya mikirin masalah bagaimana caranya menyelesaikan hutang kalian di pinjaman online. Itu sering sekali tuh 3 penipuan itu. Jadi lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, lebih berpikir kritis lagi, lebih membuka pola pikir kalian secara logika sehat kalian. Apakah ini mungkin, apakah tidak mungkin gitu. Cari informasi sebanyak-banyaknya terkait kebenaran atas penawaran-penawaran jasa-jasa yang katanya ingin membantu kalian gitu ya. Pokoknya sekali lagi lah, kalau kalian masih pusing-pusingnya mikirin masalah pinjol itu nggak usah terlalu dibawa stres, nggak usah terlalu dibawa panik. Itu sebenarnya kalian itu cuma apa ya, cuma kurang informasi aja. Kalau kalian mau telaten atau mau terus berusaha mencari informasi-informasi penguatan mental, mencari edukasi di YouTube, di Telegram, dan lain sebagainya, itu banyak sekali kok motivasi-motivasi, edukasi-edukasi gitu ya. Jadi kalau semakin banyaknya kalian mendapat edukasi, mendapat informasi, itu kalian nantinya juga akan kuat dengan sendirinya. Ingat ya, masalah pinjaman online itu kalian cuma berperang dengan waktu aja. Nanti ke belakangnya akan biasa saja dan nanti akan baik-baik saja. Tinggal tunggu waktunya aja. Oke ya, saya akhiri saja untuk video kali ini ya. Mungkin buat kalian nih yang belum paham dengan apa yang saya bahas di video ini, kalian bisa sharing langsung ke saya. Atau mungkin mau gabung grup WhatsApp Wanitangi, itu bisa langsung menghubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi semua video Wanitangi official ya. Ataupun di komentar teratas. Jadi nggak usah terlalu pusing, kita sama-sama sharing di grup itu, kita sama-sama saling menguatkan mental satu sama lain. Dan pastinya untuk mencari solusi bagaimana keluar dari masalah
pinjaman online. Oke, saya akhiri saja. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.